Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Kota Palembang. Apa dia kabarnya pagi ini? Senangnya Cak Biaso kami balik lagi nak ngerewangi pemirsa galo-galo untuk ngunjuk informasi dan juga ngupdate apapun yang terjadi di Kota Palembang dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini di Jumat 24 Oktober 2024 bersama Coach Rica Aziz. Dan aku Bang Cek Hagai, kalau kemarin kita pemirsa sudah hadir ke narasumber yaitu tim sukses dari 3 pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur tahun 2024. Nah, ini hari kita masih membahas masalah pilkada, tapi kali ini di Kota Palembang nih, Cak Rica. Ya. Kita tahu kan kurang lebih sebulan lagi, Benar. kita bakal nentuke siapa yang bakal jadi pemimpin Kota Palembang selama 5 tahun ke depan. Betul sekali. Bahkan beberapa waktu kemarin kita masyarakat Kota Palembang juga sudah disajikan menyaksikan Debat debat publik ya, yang debat publik pertama, betul. sesi pertama, betul. Nah, Cak Mano nih mungkin tanggapan Bang Cek Wicek Mirsa Pal TV terkait debat kemarin, atau mungkin juga kita bakal tahu nih Cak Mano persiapan jelang pilkada khususnya pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota yang ada di Kota Palembang. Benarnya. Hari ini kita bakal bahas dengan tema pengawasan ketat Bawaslu dan juga transparansi dari KPU dalam Pilkada Kota Palembang 2024. Untuk itu, Cek Rica, kita sudah menghadirkan narasumber yang memang sesuai di bidangnya ini. Betul sekali, karena kita perlu nian masyarakat luas ini untuk tahu lebih detail lagi apa yang akan kita lakukan waktu kayak pemilu, dan juga kita harus kenal banget juga kan sistemnya, dan juga kita harus kenal dengan siapa nih calon pemimpin kita 5 tahun mendatang. Harus kenal banget nian ya. Harus kenal banget, karena kalau tidak kita tidak tahu visi misinya apa, Cak Hagai. Mak mana mereka nak begawe, kita tidak tahu apa yang nak digawe. Betul kan, mak itu. Jadi begitu milih kage, tidak cap-cup di dalam ini, di dalam bilik. Ngitung anjing ya? Iya, ngitung pola 2, 3. yang nak aku pilih kan, tidak mungkin mak itu kita nak milih sesuatu yang penting pemirsa. Nah, pagi ini kita sudah sama 2 narasumber kita yang akan berkenaan dengan pilkada kita untuk 27 November kage, yaitu Bapak Syawaludin SHI MH yang merupakan Ketua KPU Kota Palembang. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dan juga Bapak Hairil Anwar Simatupang, yaitu Ketua Bawaslu Kota Palembang. Pagi Bapak. Pagi. Apa dia kabar Bapak pagi ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Walaupun agak mulai sudah goyang-goyang kan. Oh, sudah mulai tegang ya Pak? Mulai ya? tegang, iya, Karena iya. tinggal hampir sebulan lagi nih ya? Iya, betul. Oke, Bapak, ini kan kita lah nak mendekati nian hari di mana kita nentu ke masa depan Kota Palembang ini untuk 5 tahun ke depan. Nah, sejauh ini untuk persiapan dari KPU maupun Bawaslu Dewek, sejauh ini sudah berapa persen Pak persiapan? Mungkin dari KPU dulu. Boleh Bapak? Siapa? Terima kasih Cek. Alhamdulillah KPU dari tahapan demi tahapan sudah kami laksanakan untuk proses menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024 khususnya di Kota Palembang, KPU Kota Palembang dalam proses tahapan kampanye. Kampanye, dan kemarin kami juga sudah melaksanakan debat pertama untuk calon wali kota, dan insya Allah di tanggal 6 November kita akan melaksanakan debat kedua, itu akan dilaksanakan untuk wakil, dan untuk tanggal 20 itu debat terakhir itu akan dilaksanakan untuk calon. Nah, ini untuk debat ini memang sudah diatur dalam PKPU 13 2024 dan diperkuat Juknis nomor 1363 pedoman teknis kampanye hanya untuk mempertajam visi misi dari calon ke masyarakat, program-program dari calon sehingga masyarakat mengetahui pemimpin yang mana yang disenangi, sehingga hari Rabu tanggal 27 November masyarakat sudah bisa menentukan pilihannya. Oke, nah untuk Pak Anwar Dewek, mana Pak sejauh ini? Karena kita tahu inilah hamin sebulan ini pasti lagi panas-panasnya nian pasti kan. Nah, untuk dari Bawaslu Dewek Pak, persiapan dan juga tindakan-tindakan apa yang lagi kita lakukan ini Pak, supaya pemilu ini aman, damai, dan tenang gitu. Jadi terima kasih Cek dan Mang Cek. Jadi Bawaslu Kota Palembang per hari ini masih melaksanakan program namanya patroli pengawasan. Karena kebetulan sekarang tahapannya tahapan kampanye Pak Ketua ya. Nah, maka Bawaslu Kota Palembang membuat program patroli pengawasan yang dimana di lapangan para pasangan calon melakukan agenda-agenda politik baik di lorong-lorong, di kampung-kampung atau di pasar-pasar, pasti ada
Panwaslu kecamatan atau pengawas kelurahan desa untuk melakukan pengawasan kampanye oleh pasangan calon. Kita Bawaslu Kota Palembang punya prinsip namanya pengawasan melekat, Mbak. Jadi kita diberitahukan atau tidak, Bawaslu wajib melakukan pengawasan di seluruh agenda pasangan calon. Nah, jadi sejauh ini alhamdulillah Bawaslu sudah siap untuk melakukan seluruh pengawasan tahapan, dan Bawaslu Palembang juga siap untuk menyukseskan pemilihan serentak 2024. Oke, nah kalau sampai sejauh ini nih Pak Khairil Anwar, terkait pengawasan yang ada di Kota Palembang, lalu juga mungkin kampanye yang sudah dijalankan, apakah memang masih aman-aman aja atau memang sudah terjadi nih pelanggaran-pelanggaran baik dari masing-masing tim sukses atau mungkin pasangan calon terkait mungkin black campaign dan lain-lain? Ya. Seperti apa? Alhamdulillahnya sejauh ini kita tidak menemukan pelanggaran. Jadi begini Mas, Mang Cek atau Bicek, Mang Cek Bicek ya? Yes, Nah, betul jadi, Pak. prinsip di Bawaslu itu untuk melakukan tindakan pelanggaran itu ada dua. Pertama berdasarkan temuan atau berdasarkan laporan. Sepanjang perjalanan Bawaslu untuk melakukan patroli pengawasan, Panwaslu kecamatan dan pengawas kelurahan tidak menemukan pelanggaran, artinya tidak ada temuan. Nah, tetapi di sisi lain ada laporan. Sepanjang ingatan kami, sejak tahapan berlangsung sudah ada 8 atau 9 laporan masuk ke Bawaslu Kota Palembang. Di antaranya terkait netralitas, kemudian terkait ada juga kemarin laporan dugaan melakukan kampanye di luar jadwal. Kalau dari aturan agak berat, tetapi ketika kita konfirmasi lebih lanjut untuk memenuhi syarat formil dan material, si pelapor tidak memenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan. Nah, sejauh ini panasnya kampanye ini itu masih pada ranah media sosial. Kita tidak melihat ada gesekan horizontal di antara masyarakat. Semuanya masih happy, masih Kondusif ya Pak ya? Iya, masih kondusif, senang sama calon, oke. Maka kalau bahasa saya, pilkada damai kita harapkan, tetapi keramaian juga jangan hilang. Nah, karena kalau saat ini kita gencar ngomong damai, tapi adem-adem baik agak kurang menarik. Yang namanya pesta itu yang diharapkan itu keramaiannya kan. Harus siru ya Pak. Iya, ya? harus siru, tetapi harus juga dengan cara-cara yang sah. Betul. Nah, itu yang kita harapkan, Mang Cek Bicek. Wow, pokoknya juga harus meriah, Benar, seru, harus meriah. ada ya. Karena kaget kalau misalnya ini pemirsa mungkin di rumah tidak terlalu ngikutin pemilu, yo siapa yang nak dipilih? Kayak kan tahu-tahu kayak ada salah milih ujungnya. Nah, rupanya kan tadi. Tapi at least di sosial media ini udah rame ya, Iya, udah sangat betul. rame karena era sekarang kan juga memang Sosial media itu di mana sosmed, ngurusin segala macam tuh pasti berkaitan dengan sosial media. Betul. sekali. Nah, kalau kita ke Pak Ketua KPU nih, Pak Syawal. Kalau terkait dengan KPU ini pasti tidak lepas dari daftar pemilih, Pak. Nah, seperti apa tuh memastikan bahwa memang data daftar pemilih tetap akurat dan semua yang memang punya hak pilih bisa melakukan pencoblosan di hari H. Oke, untuk DPT Kota Palembang sekarang itu jumlahnya 1.241.196. Itu tersebar di 18 kecamatan, 107 kelurahan, dan untuk pemilihan kepala daerah KPU Kota Palembang itu jumlah untuk TPS-nya itu 2.272. Dan saat ini juga kami KPU Kota Palembang masih menunggu sekiranya warga Kota Palembang ingin mengurus untuk pemilihan di daerah lain atau pindahan. Nah, ini yang kami sosialisasikan terus, dan untuk warga bisa mengecek identitas mereka, dicek DPT online dengan syarat mencantumkan NIK sehingga masyarakat bisa mengetahui posisi. Misalkan nama saya Sawaludin, TPS berapa, daerahnya mana, bahkan untuk alamat lokasi TPS kita sambungkan di Google Map. Jadi setiap masyarakat bisa, oh misalnya di samping TPS ini, di samping rumah
Pak Udin misalnya. Itu sudah sekarang lagi proses seperti halnya seperti pemilu kemarin. Tapi ya harapan kami yang memang warga masyarakat Kota Palembang yang ingin pindah memilih itu masih ada waktu sampai 14 hari sebelum hari H. Oke. Berarti memang sudah canggih nian Pak ya. Sudah Nah untuk terkait mata pilih ini dewek ya Pak ya. Kalau misalnya kita memperkirakan mata pilih kan boleh kita data segala macam itu pasti akurat karena kan sudah pasti dari badan statistik segala macam. Nah cak mano langkah-langkah dari KPU dewek Pak untuk memastikan uang-uang ini tingkat golputnya itu tidak terlalu tinggi atau mungkin bahkan tidak golput sama sekali Pak. Karena kadang galak mungkin Cak Rica galak misalnya berjalan kemana kadang-kadang galak nanya juga kan namanya kita nih masuknya jurnalis Pak ya. Kadang-kadang ada masyarakat mungkin yang tidak terlalu peduli mungkin bagi dia tidak terlalu ngaruh buat diri dia jadi bagi dia Mbak kita milih siapapun jadi dia tidak ngaruh untuk diri kita padahal pemimpin 5 tahun ke depan tuh sangat teramat ngaruh untuk hidup kita sehari-hari. Dan juga yang kedua adalah cak mano kalau misalnya wong rantau Bapak kan banyak nih wong yang merantau ke Palembang. Nah untuk dia sistem dia milihnya KG itu TPS-nya mak mano sistemnya cak mano mungkin bisa dijelasin siapa tahu ada pemirsa yang merantau di Palembang ini Pak. Nak milih. Terima kasih Cek. Kemarin juga saya habis diajak adik-adik khususnya mahasiswa untuk mengisi satu acara kemarin itu pertanyaan. Memang ada beberapa pertanyaan dari adik-adik terkhusus misalkan contoh terkhusus untuk adik-adik mahasiswa memang di luar daerah Kota Palembang. Jadi mereka bisa itu mengurusnya itu di kabupaten kota mereka untuk ditujukan ke Kota Palembang. Itu bisa itu. Tapi ingat jangan salah persepsi kebanyakan kemarin contoh pemilu kenapa kami sudah mengurus tapi kami tidak boleh memilih. Nah ini harus kita lihat faktor dulu di satu TPS misalnya Bice dari kabupaten masuk ke Palembang. Nah ditujukan di TPS 10 misalkan. Di jam 12 itu waktunya dikasihkan untuk yang lain dulu. Jam 12 di bawah dari jam 7 sampai jam 12 itu untuk DPT ya. Nah barulah dikasih kesempatan di jam 12 itu melihat dulu surat suara. Karena surat suara ini setiap TPS itu berbeda-beda jumlah kan, tetapi harus di bawah 600 kita sekarang untuk pemilihan kepala daerah. Nah ketika masih ada sisa dari surat suara karena kita kan ada kelebihan kan 2,5% kan. Nah di situ. Jadi kami di sini untuk perpindahan dari wilayah lain masuk Kota Palembang itu kami pencar, tidak menumpuk di satu TPS. Itu. Nah, itu. Nah untuknya masalah golput tadi, kami juga KPU Kota Palembang gencar dengan melaksanakan sosialisasi bahkan kami kemarin selesai untuk sosialisasi adik-adik pemula. Itu bahkan itu 2 minggu kemarin. Dari jumlah 32 sekolahan menengah atas di Kota Palembang kita guide dengan kita ajak happy, permainan, cerdas cermat, bahkan tema 1 hari untuk memberikan informasi baik itu si calon, bahkan bagaimana cara kita memilih, syarat memilih, dan kemarin juga kita ada program Go to Campus, Go to School, dan baru ini 2 hari kemarin kami ke pondok pesantren sekalian kita merayakan Hari Santri itu nobar nonton Kejarlah Janji yang memang film ini dibuat dari KPU Republik Indonesia. Jadi kami gencar untuk sosialisasi dan kemarin hari Kamis itu untuk ibu-ibu Kota Palembang kita ajak berdiskusi di salah satu hotel dan pematerinya juga salah satu profesor Dr. Khalija untuk memberikan pemahaman bagaimana pentingnya memilih satu suara itu di Kota Palembang sangat penting menentukan 5 tahun ke depan. Wow. Dari segala sisi berarti ya. Iya, sibuk ya Pak Iya, Ketua KPU pastinya ini terkait sosialisasi. Nah Pak, ini kan H-1 kalau terkait logistik, terkait pendistribusian logistik kotak suara, surat suara, itu seperti apa nih? Apakah memang sudah datang, sudah mulai dilakukan, dan berapa banyak nih kira-kira petugas mungkin yang dikerahkan? Nah, dan terkait hal ini, apakah memang Bawaslu juga mengambil peran untuk mengawasi atau seperti apa? Untuk logistik khususnya Kota Palembang, alhamdulillah tahap pertama itu sudah datang dan tahap kedua kemarin surat suara baik itu wali kota dan gubernur sudah di gudang logistik KPU Kota Palembang. Insya Allah di awal bulan ini tanggal 1 kami sudah sortir lipat untuk surat suara wali kota dan gubernur.
Dan untuk yang lain-lainnya mungkin seperti tinta, segel, kabel tis, kotak suara, bilik itu alhamdulillah untuk KPU Kota Palembang sudah sampai semua di gudang logistik Kota Palembang. Dan untuk distribusi insya Allah mohon doa, berhubung kita di bulan 11 ini musim hujan, kemarin juga kami ada permohonan maaf ketika pemilu kemarin karena 2 hari itu seyogyanya 5 hari adalah waktu kami distribusi logistik di 18 kecamatan dan 107 kelurahan. 2 hari itu dari pagi sampai jam 4 itu kan hujan. Nah ini kendala kami selaku KPU Kota Palembang, mudah-mudahan kami sudah mengantisipasi dan mengoreksi sistem pemilu kemarin untuk persiapan pilkada sendiri di Kota Palembang, insya Allah berjalan dengan lancar. Oke, jadi banyak nih ada hal-hal di luar kontrol kita. Benar. Ya. Oke, pemirsa kita bakalan balik lagi ya habis ini karena setelah ini masih banyak nih pertanyaan dari kami berdua yang akan kita tanyakan dengan 2 narasumber kita hari ini. Tetap sama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih Bang CBC, Anda masih menyaksikan Halo Palembang. Tentunya hari ini kita masih membahas seputar pilkada, wali kota dan juga wakil wali kota Palembang yang akan segera dihelat di bulan depan, kurang lebih 1 bulan lagi. Dan kita masih ngobrol bersama Ketua KPU Kota Palembang dan juga Ketua Bawaslu Kota Palembang. Ada Kak Syawal dan juga Kak Anwar ini manggilnya, Pak Hairil. Tupang. Oh, Pak Tupang. Ya. Siap. Nah, Luar kita biasa. nyambung ngobrol lagi, Pak ya. Oke, nah Pak, kalau kita sabar ya, Rica, saya dulu ya. Oh, dari tadi Panas, menyimpan hasrat untuk bertanya ya. Nah, Kami kalau Kota Palembang soalnya. yang paling deket ini kan kemarin ada debat nih, Kak. Jadi, maksudnya debat pertama yang memang sudah disaksikan oleh seluruh masyarakat Kota Palembang. Tapi dari pandangan masing-masing Pak Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, cak mana sih debat kemarin? Apakah memang sudah berjalan sesuai dengan yang diekspektasikan atau masih ada hal-hal yang harus kita benahin lagi? Ini dulu apa ini? Siap. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan debat pertama ya, berjalan dengan lancar dan kami terus menghimbau ketika sebelum pelaksanaan kami juga harus mengadakan rapat terdahulu, manggil LO setiap pasangan calon dengan persyaratan berapa orang yang boleh masuk di luar. Bahkan kami KPU Kota Palembang memfasilitasi baik yang memang hadir di dalam ruangan, di luar ruangan juga untuk peserta pendukung juga kita sediakan tenda, nobar bersama. Dan memang ada perlu kami evaluasi ya untuk debat pertama, persiapan ke debat kedua. Tapi kami lihat untuk debat pertama kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan insya Allah debat kedua ini lebih menarik lagi. Pada prinsipnya kami KPU Kota Palembang memfasilitasi dengan adanya kampanye, dan untuk 14 hari sebelum menuju hari H, maka itu sudah diatur dalam PKPU setiap calon itu diadakan debat. Yang tadi aku omongi di awal tadi, itu debat ini tujuannya untuk mempertajam dan mensosialisasikan ke masyarakat visi, misi, program-program kerja setiap calon, pasangan calon. Bahkan ini juga kan visi misi ini kan kita kaitkan dengan RPJP-nya Kota Palembang. Jadi tidak akan lari dari visi misi dan program yang sudah dibuat setiap calon di debat itu. Tidak akan keluar konteks dari visi misi mereka dan kita kaitkan dengan RPJP yang ada di Kota Palembang, karena kan dari pusat ke kabupaten kota se-Indonesia. I see. Nah, cuman kalau di sosial media nih Pak, ada beberapa tanggapan netizen terkait debat kemarin. Mungkin Pak Ketua juga sudah melihat ya, terkait dengan penayangan nih, penayangan yang ada di TV dan juga di YouTube yang beberapa tidak sinkron dengan audio dan juga visual. Seperti apa tanggapan Pak Ketua? Ya, kemarin juga setelah acara debat itu setengah jam WA banyak yang masuk secara pribadi kan ya, dari masyarakat, teman, senior yang memang antusias masyarakat ini kan memang mengikuti atau menonton dari rumah masing-masing, bahkan ada yang nobar
di salah satu kafe ataupun di masyarakat luas khususnya Kota Palembang, ini jadi catatan evaluasi kami ke depan untuk persiapan debat kedua. Memang kemarin antara gambar dengan suara itu kejar-kejaran. Nah jadi kataku, aku jawab, kaget aku cek dulu karena aku nih duduk depan tidak memperhatikan kataku Dan kan. bukan Bapak sound systemnya, Jadi memang ini masukan dari masyarakat yang pastinya dengan ada laporan ataupun dari masyarakat, berarti ini salah satu antusias masyarakat gitu. Peduli kalau bisa debat kedua itu antara gambar sama suara itu jangan kejar-kejaran, kami bingung. Aku juga di dalam ruangan juga antara yang tegak moderator dengan gambar yang di belakang itu di layar itu memang Tidak live, tidak ada sinkron. Nah kedua juga ya memang catatan kami ketika jeda iklan ya Mas, ini yang banyak masukan dari masyarakat ketika jeda iklan itu di layar itu hitam, bukan langsung berpindah gitu. Nah ini catatan-catatan kami memang persiapan evaluasi kami menuju debat yang kedua yang lebih maksimal lagi. Jadi masukan-masukan ini kami anggap bukan ya permasalahan yang ini kan teknis, tapi antusiasnya. Jadi antusias masyarakat kelihatan tinggi kan. 5 menit pertama aku langsung di screenshot untuk di live YouTube itu sudah 713 orang yang menonton streamingnya kan. Jadi ya sebagian ada media yang replay atau ngikuti membuka ruang di link mereka itu live. Bahkan kami KPU khusus itu di IG, YouTube, Facebook juga melaksanakan live streaming juga. Dan kami sebarkan link itu ke seluruh masyarakat, forum-forum di media. I see. Kita harapkan pastinya debat kedua ini bisa berjalan lebih smooth, ya kan? Apalagi kalau misalnya Pal TV yang ngambil alihnya. Iya. Masuk ya. Izin Pak Produser. Titipan nggak? Masuk. Nah, kalau kita ke Pak Ketua Bawaslu, hal-hal seperti ini, debat dan juga tadi mungkin ada pendistribusian logistik. Apakah ini juga masuk dalam ranah pengawasan dari Bawaslu atau enggak nih? Iya, pertama terkait logistik ya. Bawaslu bahkan soal logistik ini bukan ketika soal percetakan, bahwa Bawaslu mempunyai wewenang melakukan pengawasan sejak perencanaan. Jadi sejak direncanakan logistik itu menggunakan kertas apa, anggarannya berapa, tintanya jenis apa, itu kita lakukan pengawasan. Nah, ketika proses percetakan di Semarang, Bawaslu Kota Palembang bahkan sampai tinggal di sana. Tinggal di percetakan demi untuk melakukan pengawasan. Oh, ya, bukan karena hotel penuh kan? Iya, jadi ketika hotel penuh. Iya, bukan. Jadi ketika ada hal-hal apa nanti dari percetakan kita bisa langsung firm terkait persoalan-persoalan. Nah, alhamdulillah tanggal 18 ya. 18 langsung didistribusikan ke Palembang. Bawaslu juga ngikuti ngawal truk pengangkutan itu. Jadi kita pastikan betul bahwa logistik ini bisa karena prinsip logistik itu tepat waktu dan tepat sasaran, Mbak. Jadi tanggal 18 diagendakan, maka kita pastikan tanggal 18 itu harus sudah berangkat menuju Palembang. Itu terkait logistik. Kemudian terkait debat kemarin, di luar dugaan kita, antusias yang seperti disampaikan ketua tadi, bahkan di gedung behind the scene-nya, wah itu siru naujubillah. Di luar ekspektasi kita. Bahkan kebetulan aku balik Telang Jambi, nak ke hotel itu sampai berjalan kaki karena macet, saking macetnya, karena sudah bertumpuk kan kendaraan para relawan di situ. Dan alhamdulillahnya terkait debat itu tektokan bertanya menjawab, wah itu luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan itu ditangkap oleh masyarakat bahwa seluruh ketiga calon itu memang mempunyai visi yang jelas, misinya jelas untuk Kota Palembang. Maka kita harap partisipasi memilih juga harus lebih tinggi. Nah, aku yakin KPU juga punya target harus berapa persen menekan angka golput. Bawaslu Kota Palembang juga seperti itu. Maka Bawaslu Kota Palembang langkahnya untuk menekan angka golput itu gencar melakukan pengawasan partisipatif.
Karena bagi kita, pendapat kita, ketika pengawasan partisipatif tinggi, maka partisipasi memilih juga tinggi dan bisa menekan angka pelanggaran. Nah, itu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang sejauh ini. Jadi saling Sedikit, bersinergi satu sama lain. Jadi ya, Pak, ya? untuk lancarnya kemarin debat juga kami sampaikan dengan dukungan baik itu pemerintah, dari pihak keamanan dalam hal ini Polrestabes Kota Palembang dan Dim 0418 dan OPD terkait, karena KPU kan tidak bisa berjalan sendiri kan. Jadi ada pengawasan dari Bawaslu dan pihak keamanan. Kami juga sekarang ada waktu berapa hari, maka H-1, H-2, H-3 itu kami sering mengadakan rapat baik itu dengan pihak keamanan dan persiapan-persiapan dengan OPD yang terkait baik seperti Pol PP, Dishub, Dinas Kesehatan. Nah ini sistem ini yang kami terus intens untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang memang eventnya besar yang menyangkut kita mengundang orang ramai, khususnya untuk setiap tahapan KPU Kota Palembang. Bukan KPU Palembang yang mensukseskan, tetapi ada pihak yang lain seperti keamanan, OPD terkait, dinas-dinas, pengawasan Bawaslu, sehingga setiap tahapan KPU Kota Palembang ini berjalan dengan lancar. Gitu. Intinya bersama-sama untuk Bersama-sama, mensukseskan benar. baik debat publiknya maupun Benar. pilkadanya sekalian ya Pak ya. Oke. Nah untuk Bawaslu Dewek ya Pak, ini menyentil persiapan nih. Tadi kan dibilang teko tinta nyoba ini nak diawasinian ya Pak ya, jangan sampai salah. Nah untuk kalau pelaksanaannya agak nih Pak, kita tahu kalau misalnya lagi pilkada itu rentannya namanya black campaign segala macam. Pun Bapak tadi sudah nyebut ke di depan bahwa sudah ada beberapa pelanggaran meskipun pelanggarannya tidak bisa diproses ya Pak ya karena kurang bukti dan sebagainya. Nah untuk dari Bawaslu Dewek Pak untuk mengawasi dan juga tindakan-tindakan preventif apa nih Pak supaya kaget setelah pilkada ketika pilkada terjadi itu jauh gitu dari yang namanya money politics, terus kemudian black campaign-nya juga tidak akan bikin masyarakat malah terpengaruh mah itu. Untuk langkah dari Bawaslu Dewek apa Pak? Bawaslu sejauh ini telah melakukan banyak agenda sosialisasi ke kampus-kampus, ke ormas-ormas keagamaan, ormas kemudian juga masyarakat adat. Ya kan di Palembang ini kan ada banyak masyarakat adat tuh. Itu kita gencar melakukan sosialisasi itu bahwa yang kita tekankan pilkada ini menjadi penting ketika kita berpartisipasi untuk memilih. Karena urusan pilkada ini cuman urusan 2 menit. Betul. Cukup hanya urusan di TPS. Di lain itu kita udah usah melok-melok, kita udah usah terseret-seret, dan kita udah usah ditarik-tarik untuk urusan konflik of interest pada pelaksanaan pilkada itu. Nah, Bawaslu Kota Palembang sejauh ini, misal begini Mbak, ketika ada paslon mau diagendakan, diundang lah misal pada acara maulid, ini beberapa kejadian kemarin, bahwa langkah-langkah pencegahan sudah Bawaslu lakukan dengan apa? 2 jam sebelum pelaksanaan maulid itu dilakukan, Bawaslu sudah datang ke masjid atau ke musola untuk ngasih tahu, oh ini loh batasan-batasannya, jangan sampai ada kampanye, jangan sampai ada menyampaikan visi misi, karena kalau itu ada, Bawaslu langsung menyemprit gitu. Nah ini yang kita lakukan. Jadi langkah-langkah preventif kita lakukan, jangan sampai pelanggaran itu justru ada di tempat-tempat ibadah. Benar. Karena itu dilarang. Nah, Bawaslu Kota Palembang sosialisasi bukan cuman ke masyarakat, ke paslon juga. Melalui LO itu kita informasikan, ini loh batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh. Biar apa? Biar pasangan calon juga tahu, Mbak. Kita boleh kampanye ini sejauh mana? Yang dilarang itu apa? Kalau dilarang potensinya bagaimana? Kalau seandainya nyeret-nyeret masyarakat, gimana kemungkinan terburuknya? Nah, itu kita sampaikan ke pasangan calon. Karena kita berharap selesai pencoblosan, selesai segala urusan, tidak kate konflik, tidak kate masalah apa-apa, biar Palembang tetap guyup, adem, dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan kate sengketa tentunya ya Pak ya. Betul, Karena betul, begitu selesai kalau misalnya pemilu terus sengketa kapan lagi kita ngurusi kota Nah, ini iya. ya Pak ya. Betul. Setuju sekali. Nah, Pak, kalau terkait tadi sempat di-spill dikit mengenai money politik, ini kan yang selalu dikhawatirkan adalah
last minute ini, Betul. yaitu Serangan fajar, serangan fajar, ya. down attack. Down Nah, attack. ini ada strategi-strategi khusus nggak dari pihak Bawaslu untuk mengawasi hal ini, atau mungkin sudah ditetapkan nanti bakal ada sanksi-sanksi Iya. yang bakal diterapkan kalau memang pasangan calon ataupun tim suksesnya melanggar terkait serangan fajar? Jadi masa tenang pilkada itu sebenarnya masa yang paling tidak tenang. Karena di situ waktu gerasak gerusunya pasangan calon. Bisa dikatakan serangan fajar, bisa dikatakan masa siraman. Yang harusnya yang disiram tanaman, ini justru masyarakat yang disiram kan. Nah, ini Bawaslu Kota Palembang kita juga terus menyampaikan bahwa bahayanya money politik. Dan jeratan hukumnya juga jelas, termasuk pidana pemilu. Jangankan money politik, ketika pasangan calon bagi-bagi beras secara gratis, itu juga dianggap sebagai money politik ketika bagi beras. Karena apa? Beras bukan bagian daripada bahan kampanye, Ketua. Nah, jadi ketika ada yang bagi beras, bagi sembako, itu pasti akan kita proses dengan secara terukur. Kemudian kita berharap pasangan calon ini untuk tidak melakukan money politik tersebut, karena yang dirusak itu bukan cuman tatanan sosial, tetapi yang dirusak itu mental masyarakat. Betul. Karena masyarakat jadi ukuran. Kalau tahun ini atau di 2024 angkosnya sekian, misal 5 tahun ke depan masyarakat sudah punya penilaian, oh, mada isamo. Ini kan bahaya. Ini kan bahaya. Minimal mau bolu naik. Nah, itu betul. Bacanya serangan fajar. Ditawari tapi tidak kalah. Nah, itu. Transfernya ya. Maka kita berharap ke masyarakat. Kalau dulu kan kampanye orang-orang dulu kan, ketika ada money politik, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Bagi kami Bawaslu, jangan terima uangnya sama sekali. Dan ketika ada yang menawarkan itu, jangan dipilih. Karena dari situ kita sudah melihat bagaimana kelas dari si calon Pasangan-calon tersebut. tadi. Nah, jadi harapan kita begitu, Mbak Mas. I see. Kak, kita ngomongin hal ini kan pasti tidak lepas, maksudnya pasti ada nih. Betul. Kemungkinan besar nih bakal ada. Ya. Sanksi terberat apa untuk pasangan calon ketika kedapatan hal ini? Nah, jadi ada bukti. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan 16 nomor 10 2016 bahwa money politik itu dianggap sebagai pidana pemilu dan bakal ada masa kurungannya, kemudian bisa juga didenda. Maka bagi kita Bawaslu Kota Palembang bukan persoalan ke hukumannya, tetapi yang paling prinsip adalah merusak mental masyarakatnya. Nah, kalau seandainya kita berharap demokrasi ini bisa berjalan dengan berkualitas, maka itu harus dimulai dari pasangan calon. Dimulai dari pasangan calon sehingga harapan besar kita untuk menuju Indonesia emas itu bisa tercapai kalau seandainya pasangan calon juga turut mengedukasi masyarakat. Nah, betul kata Mas tadi, pasti ada. Nah, persoalannya ada yang melaporkan atau tidak. Karena menurut bahasa undang-undang, setiap orang, Mas, setiap orang yang memberi atau yang menerima, maka banyak kejadian money politik itu ketika ada yang nerimo, tidak kemungkin dia yang nerimo nak buat laporan. Nah, lapor ya. Karena kena juga barang itu. Nah, jadi maka kita harap itu tadi pengawasan partisipatif lah yang berperan di situ. Masyarakat umum harus berperan untuk mengawasi siapa yang ngasih serangan fajar, siapa yang ngasih amplop, masyarakat buat laporan begitu, kita akan ambil tindakan. Bawaslu tegas akan hal itu. Bawaslu pastinya, akan tegas terkait itu. Dan I see. diharapkan juga pemirsa Galo-Galo dan juga masyarakat untuk bisa bekerja sama juga ya, Dak ya. Betul. Jangan Betul. begitu ditawar politik uang, masuk kantong Ah, langsung. betul. Nah, itu yang tidak jadi ya. Yang Memang kayak gitu. jarangnya nih tuh yang menerima ngelapori, kecuali
kalau berkaca dari pilpres kemarin atau pileg, ya kan, Iya. yang ngenjuk itu minta balik Nah. karena tidak menang. Minta balik modal, ya? Itu yang bakal dilapori ya. Iya. Nah, di segmen ketiga kita masih bakal bahas lagi terkait pilkada Kota Palembang. Mang Cek Bice masih bersama dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Palembang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang, dan sekarang kami sudah masuk ke sesi ketiga bersama narasumber kami hari ini, yaitu Ketua KPU Kota Palembang dan juga Ketua Bawaslu Kota Palembang, Bapak Syawaludin dan Bapak Hairil Anwar. Kak Tupang tadi Kak ya? Tupang. Iya, oke. Kita nak lanjut ngobrol lagi nih. Kita serunya ngobrol sudah di segmen 1 sama Yes, 2 tadi. betul. Nah, untuk segmen ketiga ini Cik Risha nak nanya nih Pak. Kalau kita ngomongin pilkada, kita pasti tidak akan jauh-jauh ngomongin netralitas ASN. Ya. Karena ini agak sensitif ya, bukan agak sensitif nian. Mereka nak berfoto be lah diatur-atur, nah itu kan. Nah, kalau untuk Bawaslu dan juga dari KPU Dewe, untuk netralitas ASN ini tindakannya apa Pak untuk diawasi, langkah-langkahnya apa gitu? Ya, kalau kita Bawaslu Palembang ini kan prinsipnya yang dua tadi, temuan atau laporan. Selagi ada laporan terkait netralitas, pasti akan kita terima dan kita tindak lanjuti. Kemudian ketika ada ASN yang tidak netral yang masuk ke Bawaslu Kota Palembang, Bawaslu melakukan kajian, kemudian penindakan bukan di Bawaslu, tetapi Bawaslu memberikan rekomendasi ke lembaga terkait. Bisa itu ke BKD, bisa itu ke BKPSDM. Maka yang melakukan tindakan adalah lembaga-lembaga tersebut. Nah, jadi masyarakat juga harus tahu laporannya memang di kita. Tetapi untuk penindakan terkait netralitas ASN, baik itu TNI, Polri, PNS, itu balik ke lembaga masing-masing untuk melakukan tindakan. Maka kita berharap juga ketika masyarakat melihat ada ASN yang tidak netral, ASN ini bukan cuma PNS, P3K juga tidak boleh. Oke, tidak boleh. Ah, jadi selama ini kan kita bayangan kita ASN itu cuma PNS. Benar. Sekarang ini sudah ada P3K. P3K juga tidak boleh. Maka kalau ada yang dilihat oleh masyarakat, silakan laporkan ke Bawaslu. Kami akan memberikan rekomendasi ke BKD untuk melakukan tindakan. Dan rekomendasi Bawaslu Kota Palembang tidak lagi direview atau dikaji lagi oleh BKD. BKD hanya wajib melakukan tindakan dari rekomendasi Bawaslu. Jadi begitu. Jadi dihimbau menjalankan. dan dihimbau. Iya, Pak, ya. betul. Karena kalau untuk dari pihak KPU Dewe Pak ya, kita kalau misalnya ngomongin wong luar kita bisa ngehimbau sosialisasi segala macam. Kalau untuk Bapak dan tim Bapak sebagai Ketua KPU Kota Palembang, cak mana cara Bapak untuk tetap menjaga suasana kondusif dan juga netralitas bagi dari apa KPU? Kan ada wong bilang tuh KPU tuh kan yola jurinya, ya enggak Pak ya? Jangan sampai juri ini sekewit. Nah, kalau untuk dari Bapak Dewe, apa dia tindakannya, kemudian langkah-langkahnya Pak untuk mengawasi timnya Bapak supaya oh ini berjalan pemilu ini benar-benar lancar, jujur, aman dan adil. Gitu. Kalau dari kami ya, kami punya badan ad hoc ya. Badan ad hoc ini PPS memang berkantornya di kelurahan ya, kantor lurah. Dan untuk PPK itu berkantornya di kantor kecamatan. Ini sering kami himbau, bahkan di sini sekretariat juga kan dibantu dari ASN dari kantor tersebut kan. Dengan pengalaman yang ada, memang ada batasan-batasan kami, batasan-batasan yang memang sudah diatur dalam PKPU. Kami untuk badan ad hoc memang di kantornya itu di kantor tersebut, baik itu di kelurahan maupun di kecamatan. Tapi di sini kami terus menghimbau untuk badan ad hoc penyelenggara sendiri itu tidak main-main dengan tingkatan ASN mungkin di kelurahan ataupun di kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten. Kalau kami sendiri sering sosialisasi, dan baru kemarin kami dapat kiriman surat cinta dari Bawaslu untuk meneruskan sidang etik. Kami juga KPU sekarang, benar kata Pak Tupang selaku Ketua Bawaslu, ketika masuk ranahnya di Bawaslu maka diserahkan ke kami. Dan kami sekarang ada 2 proses untuk badan ad hoc yang insya Allah dalam 1-2 hari ini kami mengambil keputusan, ataukah itu diberikan sanksi berat atau yang lainnya. Nah, ini memang laporan-laporan masyarakat ini baik masuk ke Bawaslu, itu pasti ketika selesai di Bawaslu dilarikan ke kami. Dan kami akan
melaksanakan sidang etik lagi. Sidang etik, memanggil saksi, barang bukti laporan, itu ketika memang terbukti maka sanksi terberat itu kami pecat. Oke. Itu sudah 1 orang sudah kami berhentikan dan kemarin ini proses untuk pelaksanaan pelantikan PAW. Jadi kami juga keras sebenarnya. Jangan dibawa dapat laporan ini pendukung ini. Dapat laporan, aduan dan masuk ke Bawaslu, bahkan Bawaslu menyerahkan ke kami juga ada proses sidang etik 2 kali dan memutuskan di lewat pleno. Berarti tindakannya tuh untuk preventifnya tuh sudah pasti tegas dan juga sudah Tegas. terbukti ya Pak Sudah ya, karena terbukti. sudah ada tuh berhenti ya. Benar, Itu himbauan juga untuk masyarakat baik ASN maupun yang bukan ASN juga untuk tidak melakukan politik kecurangan dalam politik lah ya, ibarat kata tuh kan. Betul. Karena jangan sampai kaget laju tak kasus pulo ya. Iya dong, kan ada porsi masing-masing. Benar. Nah, untuk Pak oke, Tupang. Cak Mano, Iya, boleh? banyak saya pertanyaan kami nih, Pak. Iya. Kayaknya kita Silakan, lanjut sejam coba. lagi. Kalau boleh, Pak. Boleh sampai sore gitu ya, syuting boleh, lanjut lah. Ciagai dulu. Pak Tupang, kalau Bawaslu ini ada pastinya koordinasi ataupun kerjasama sinergi dengan instansi-instansi vertikal lainnya yang ada di daerah Kota Palembang. Itu seperti apa, boleh disampaikan, Pak? Iya, terakhir itu kita Bawaslu Kota Palembang melakukan MOU dengan Kejari terkait supervisi anggaran pelaksanaan pilkada yang ada di Bawaslu. Kemudian kita juga selalu koordinasi dengan Kapolrestabes karena walaupun memang kepolisian telah menempatkan beberapa anggotanya di kantor kita, karena kita juga nerima walkat pengawalan melekat dari kepolisian, masing-masing KPU Bawaslu juga ada. Kemudian dengan pemerintah kota tentunya, kita juga dengan PJ sering koordinasi, sering laporan sejauh mana pelaksanaan pengawasan ini sudah berjalan. Harapan kita dengan adanya sinergitas ini, sama-sama kita bisa menjaga kondusivitas. Bagaimana masing-masing di antara kita, masyarakat Kota Palembang ini, baik itu masyarakat umum, pemerintah, ataupun Forkopimda, bisa sama-sama punya sikap untuk turut serta mensukseskan dan menjaga keamanan Kota Palembang dalam pelaksanaan pilkada ini. I see. Berarti selama ini sudah sinergi sudah berjalan dengan Sudah baik berjalan. ya, Pak ya? Nah, kalau kita ke Pak Ketua KPU sedikit terkait iklan dari pasangan calon yang ada dari KPU nih, Pak. Ini di media ini kapan mulai diberlakukan? Untuk pasangan calon itu kan ada batasnya dalam PKPU itu untuk kampanye di media sosial itu mereka harus melaporkan kami 20 akun. Oh, oke. Terserah itu media sosial apapun, yang pastinya itu kami menerima 20 akun setiap calon. Di luar itu memang bisa ditindak. Seperti Bawaslu bisa mengecek. Nah, bahkan ini permasalahan ini sering kita sosialisasikan untuk LO pasangan calon untuk disegerakan melaporkan akun-akun tersebut. Karena kan memang benar kata Pak Ketua Bawaslu, Pak Bang Tupang, itu ramainya sekarang itu di media. Benar. Bahkan kalau kita lihat, kita dengar untuk kampanye yang sudah kami bagi dapil ya, itu agak redup. Bahkan ramenya itu saling serang itu ya di media. Tapi kami sudah memberikan arahan dan aturan untuk kampanye di media itu 20 akun. Berarti Oke. ada Kalau batasnya. ada Pak, ya? batasan. Di TV Ada belum batasannya, jalan juga, ya. Pak? Belum, iklan di kalau kami sendiri itu 20 akun untuk media. Bahkan untuk di TV maupun di radio itu ada aturan sendiri, mungkin detik atau menitnya ya, apa bahasa dari hitungan waktunya itu. Oke. Yang pastinya itu sudah kami sampaikan dan kami himbau dan bersurat ke setiap LO pasangan calon. Oke, baik. Nah, ini mungkin untuk terakhir ya Pak, kalau dari Bawaslu Dewek. Kalau misalnya memang ada masyarakat nih Pak, siapapun itu yang menemukan kecurangan, boleh mungkin Pak dijelaskan ke masyarakat kita yang lagi nonton di rumah, kira-kira nak ngelapor ke Cak Mano, caronyo Cak Mano, dan juga mungkin himbauan dari Bawaslu Dewek terkait menjelang pilkada ini. Jadi masyarakat Kota Palembang, kita berharap partisipasinya tinggi terkait pengawasan. Bila ada laporan, bila ada pelanggaran atau temuan oleh masyarakat,
kalau tidak tahu di mana kantor kami, silakan buat laporan ke kantor Panwaslu kecamatan di seluruh kecamatan ada. Oke. Nah, kalaupun tidak kate atau tidak tahu di mana kantor Panwasnya atau kantor kami, silahkan DM Instagram juga boleh. Oh. DM Instagram juga boleh. Cuman pastikan bahwa syarat formil dan material harus terpenuhi. Sebab kalau formil dan material terpenuhi, laporan tersebut pasti akan kita proses dan akan kita registrasi. Itu yang paling penting. Sehingga masyarakat juga bisa ketika laporan diregistrasi ataupun tidak, kita juga akan memberikan informasi ke masyarakat tersebut. Maka untuk pelaksanaan pilkada ini, masyarakat boleh berpartisipasi untuk membuat laporan. Bukan cuman antar relawan atau antar pendukung. Masyarakat umum juga boleh, silakan laporan ke kami atau juga boleh langsung kontak ke aku. Jadi kanal-kanal untuk buat laporan tidak kita batasi, yang penting syarat formil dan materialnya terpenuhi. Yang penting sah ya Pak ya kalau Yo, misalnya nak ngelapor. betul, Kalau untuk betul. himbauan dewek Pak ke masyarakat untuk Yo. menjelang pilkada ini. Himbauan kita kepada masyarakat bahwa payo sama-sama pelaksanaan pilkada ini kita jago sekondusivitas mungkin. Kita tolak money politik, kita tolak pelanggaran-pelanggaran, kita tolak politisasi sara, kita tolak politik identitas, hingga pelaksanaan pilkada ini dan terpilihnya wali kota Palembang ke depan adalah orang yang benar-benar peduli dan mempunyai visi untuk bagaimana memajukan kota Palembang. Harapan kita masyarakat turut berpartisipasi, melakukan pengawasan dan berpartisipasi untuk memilih. Oke, amin. Dari Pak Syawal boleh Kalau Pak? KPU Mungkin. silakan Pak Syawal. Mungkin ini statement terakhir. Sekalian sosialisasi untuk Mang Cek Bicek, Mamang, Bibi, Ayu, Ade, terkhusus masyarakat Kota Palembang. Ayo kita sukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini, khususnya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang 2024. Jangan lupa di tanggal 27 November 2024 untuk hadir di TPS wilayah masing-masing, dan pastikan untuk masyarakat sudah menyalurkan hak pilihnya masing-masing. Dan insya Allah khusus KPU Kota Palembang dan Bawaslu, kami selaku penyelenggara akan maksimal mungkin menciptakan pilkada serentak 2024 ini dengan damai dan tidak ada permasalahan sedikit apapun, dan kami mohon dukungan dan doanya. Amin. Baik, Semoga luar nih biasa. pilkada kali ini kita tidak ribut-ribut, berjalan dengan Amin. lancar dan adil ya. Zero konflik kan, karena Betul Palembang terkenal sekali. damai, zero konflik, dan kita berdulur galau. Benar Iya. niat, ada Iya. niat. Terima kasih Pak Terima Ketua, kasih, Bapak. Pak Syawal, Mang Cek Bicek. Pak Tupan, terima Pak. kasih. Sukses Pagi untuk ini. pilkada kita. Amin, amin. Dan Mang Cek Bicek, terima kasih juga yang terus setia nonton Halo Palembang. Kami terus informasi ke bahwa kita hadir setiap hari jam 9 sampai jam 10 dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, pasti yang update informasi dan juga menunjukkan inspirasi untuk pemirsa PAL TV. Akhir kata aku HGKND. Dan aku Cek Rica Aziz. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesatuan. Acara ini dipersembahkan oleh acara ini